Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif ya, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini ya, deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan. Oke. Teman-teman Gemini pekan ini, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama di sini aku punya Nine of Coins ya. 9 koin muncul hadir. Oke. Sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan kehidupan dari teman-teman Gemini pekan ini. Jadi kalau aku melihat dari kartu pertama ini, teman-teman ya, sangat terlihat jelas sebuah stabilitas, kemandirian finansial, kesuksesan, kerja keras yang membuahkan hasil, melambangkan tentang sebuah pencapaian besar dalam hidup, ya, seperti itu. Seolah-olah energi positifmu itu menjadi sebuah daya tarik ataupun magnet yang mendatangkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang nyata. Oke. Nah, jadi berbicara masalah pencapaian dalam hidup, mungkin ya ini adalah hal yang terbesar yang selama ini bisa saja teman-teman belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, dan ini waktunya kamu. Ya, ini waktunya kamu untuk menerima segala kebaikan-kebaikan yang bakal semesta berikan untukmu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Tower. The Tower muncul hadir untuk energi. Kartu kedua. Kartu ini melambangkan, menggambarkan teman-teman ya tentang apa ya? Mungkin perjalanan dalam hidupmu yang memang selama ini begitu begitu sulit, begitu berat ya, begitu banyak hambatan, orang-orang yang toksik, banyak pengkhianatan. Ya, kebaikan selalu dibalas dengan pengkhianatan, kamu selalu ditusuk dari belakang. Ya, ini sesuatu hal yang mungkin biasa ya di dalam bisnis, pekerjaan, lingkungan keluarga, pertemanan. Kamu dikelilingi orang-orang yang seperti itu gitu. Ya kan? Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini memang penting untuk harus lebih banyak belajar dari apa ya? Mungkin kesalahan-kesalahan, permasalahan yang pernah kamu alami. Walaupun mungkin ya kebaikan itu adalah sifat alamiah dari diri kamu, ya, kamu orang yang memang terlalu baik banget sih. Ya memang ya sesuatu hal yang wajar dan lumrah lah. Kamu merasa nggak tega banget ketika melihat orang lain yang mungkin terlihat lebih susah dari kamu. Ya kan, meskipun kamu dalam kondisi yang susah sekalipun, terkadang kebaikan kamu tidak bisa dibohongi, teman-teman. Kebaikan kamu tidak bisa ditutupi, gitu. Kamu ngerasa tetap nggak tega gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, nah mungkin ini juga berkah dari apa ya namanya teman-teman, kebaikan kamu, gitu ya. Nah kemudian aku punya 8 koin. Oke, 8 koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ya, kartu ini melambangkan tentang sebuah kerja keras. Ya, kartu ini melambangkan tentang apa ya? Mungkin lebih kepada skill ya.
skill kamu, kemampuan kamu. Jadi sebenarnya kemampuan dalam dirimu yang akan mengantarkan ataupun membawa sebuah perubahan dalam hidup ya. Ya bisa jadi terkait dengan hobi. Nah ini juga nih, terkadang teman-teman Gemini selama ini kan masih sulit mencari kebahagiaan ataupun pintu ya. Seseorang kalau sudah menemukan jalan dan pintu ya, yang pintu kebahagiaan, pintu keberuntungan, ya pintu rezeki lah ibaratkan seperti itu teman-teman, maka dia akan dapat dengan mudah lah ya, intinya meraihlah apa yang dia inginkan dan diharapkan gitu ya. Mungkin selama ini kamu belum menemukan pintu ketika begitu banyak hambatan, tetapi kali ini coba deh kamu pelan-pelan teman-teman manfaatkan kemampuan, kecerdasan, manfaatkan hobi, bahkan manfaatkan apa ya, pengalaman kamu mungkin, hobi, kesukaan kamu mungkin seperti itu teman-teman. Karena semua inilah yang akan membuat kamu itu perlahan demi perlahan bangkit. Nah, terutama ya, kamu juga harus memotivasi diri kamu nih, membuat diri kamu lebih bersemangat. Kamu ingat nggak ketika kamu selama ini mungkin selalu dikucilkan, selama ini kamu selalu direndahkan, selama ini kamu selalu disingkirkan, ya dikesampingkan lah, ya kan? Oleh orang-orang yang berada dalam circle kehidupan kamu, oleh keluarga, teman, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu semua harus menjadi sebuah motivasi untuk dirimu. Tetapi aku cukup meyakini melihat tentang bagaimana progres kehidupan kamu sepanjang tahun 2025 ini secara kesimpulan, ya memang sesuatu hal yang cukup menyakitkan. Tetapi pada akhirnya, ketika kamu sudah menemukan jalan keberuntungan, pintu keberuntungan, pintu rezeki kamu, maka kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan ya, itu akan segera hadir dalam hidupmu. Intinya, perbaiki spiritual kamu, hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Karena itu adalah kunci kebahagiaan ya yang sesungguhnya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi rezeki ataupun keuangan teman-teman Gemini. Di sini aku punya Five of Cups. Oke. Kartu cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan keuangan ya. Jadi kartu ini melambangkan teman-teman ya, bahwasanya apa ya, jangan terburu-buru gitu ya mengambil sebuah keputusan ketika kamu tidak dapat menganalisa dengan baik. Contoh, ada peluang nih, ya kan? Tetapi peluang ini mungkin sesuatu hal yang enggak masuk akal. Contoh, modal sedikit, untung besar, untung banyak. Ya, jadi jangan menilai sesuatu hal itu hanya di ujungnya doang, pasti kaya, pasti sukses, pasti banyak. Ini yang masuk akal ya. Artinya memang kamu harus mengandalkan sebuah logika, teman-teman. Ya, nah ini mungkin yang selama ini terjadi dalam hidupmu. Ini membuat kamu tuh seolah-olah langsung ingin naik, teman-teman. Ya, ingin naik di atas gitu sih. Kamu tidak mau naik ke tangga satu demi satu untuk bisa naik ke atas. Ya, sebelum apa-apa sudah berharap ingin sukses, bener ya. Semua orang pasti ingin sukses. Tapi memang semuanya itu pasti butuh proses. Ya, butuh kesabaran, ketelitian. Oke. Nah, mungkin yang akan kita lihat pekan ini ya, bagaimana sih keuangan teman-teman Gemini di penghujung tahun ini. Oke, aku punya demun ya. Aku merasakan memang saat ini kamu dalam fase yang nggak begitu stabil sih sebenarnya. Oke, mohon maaf. Tentang keuangan, ya semacam ada kesulitan-kesulitan yang sepertinya lagi membelenggu kamu, teman-teman. Ya, keuangan kamu lagi memburuk lah, ibaratkan. Ya, seperti itu. Nah, oke. Mungkin di akhir bulan ini ada sesuatu hal yang harus kamu tunaikan, entah itu hutang piutang ataupun masalah-masalah yang lain ya. Nah, yang akan kita lihat nanti ya, yang akan kita lihat deh. Kartu terakhir teman-teman, apakah masih ada peluang kamu memperbaiki kondisi keuangan kamu yang lagi nggak begitu baik? Nah, aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi penutup teman-teman ya. Jadi ada awal baru. Oke, ada awal yang baru dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang indah secara emosional di sini, ya kan? Kesempatan untuk memulai kembali, seperti itu teman-teman. Ya, artinya apa?
Artinya, kartu ini sebenarnya menandakan tentang sebuah stabilitas yang akan terjadi dalam kondisi keuangan kamu. Ya, akan ada rezeki besar yang tiba-tiba akan hadir datang tanpa kamu duga di sini. Ya, jadi keberkahan ini ya, akan memicu adanya beberapa hal-hal positif ya, peluang-peluang baru ke rezeki-rezeki yang datang dari arah yang tidak kamu sangka ke. Ya, jadi ada saja nanti jalannya kok. Kamu gak usah khawatir. Ya, selagi memang kamu tidak berputus asa dan kamu terus mau berupaya berusaha teman-teman, maka niscaya ya keuangan kamu di akhir pekan ini akan kembali stabil dan bahkan yang lain teman-teman Gemini yang sedang berusaha untuk terus meningkatkan kondisi stabilitas dan kelimpahan rezeki kamu, maka insya Allah akan kamu dapatkan pula. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Oke, aku punya Knight of Coins, ada Three of Cups, dan aku punya The High Priestess. Untuk teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Jadi aku melihat di sini ada puncak kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketika kamu berhasil melewati fase-fase sulit dalam kehidupan berumah tangga ya. Nah, fase sulit itu apa saja? Mungkin ya cukup relatif lah. Entah itu keuangan, kesehatan, keharmonisan, dan bahkan mungkin ya energi-energi toksik yang selama ini mengganggu, mengusik kebahagiaan rumah tanggamu. Nah, semua ini akan segera kamu lewati dan akan ada sebuah hidup baru yang lebih baik. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo dan single ya. Nah, di sini aku punya kartu pedang, ada Three of Wands dan aku punya Two of Swords. Untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo dan single, ya hati-hati dan waspada teman-teman. Ya, beberapa energi-energi toksik sepertinya memang ingin terus manfaatin kamu. Ya, jangan terlalu mudah percaya dan melihat segala sesuatunya itu hanya dari penampilan doang. Kamu harus melihat dengan hati kamu teman-teman. Oke, aku akui selama ini mungkin keterpurukan dalam hidupmu karena kamu terlalu ceroboh dan terlalu gegabah. Ya, melihat dari visualisasi memang penting lah ya. Kaya, tampan, cantik itu penting. Tetapi yang paling terpenting adalah inner beauty ya. Kalau bisa semua gitu ya kan, komplit. Ya, namun memang untuk urusan asmara di sini kamu harus tetap waspada. Beberapa energi mungkin masih terlihat memantau kamu teman-teman ya, melihat nggak ingin kalau kamu mungkin bahagia ya. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya 7 tongkat, 10 cangkir, dan aku punya 10 koin. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran ya. Jadi, aku merasakan memang begitu banyak hambatan yang sering terjadi dalam hubungan asmara kamu. Ya, konflik kah, keegoisan kah, ataupun hubungan yang penuh dengan pertentangan kah, ya. Tetapi yang namanya jodoh memang tidak ada yang tahu teman-teman. Namun kalau melihat dari energi ini sih ada indikasi potensi bahwasanya hubungan yang kamu jalani selama ini tidak sia-sia nantinya. Ya, semacam ada hubungan baru, kehidupan baru. Ya, yang mungkin ini berkaitan tentang sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan yang insya Allah akan terjadi gitu. Ya, oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 4 tongkat, 10 tongkat, dan aku punya The Magician. Oke, ini waktunya kamu untuk berani membuka hati kamu dengan energi baru teman-teman. Keajaiban sudah datang hadir ya, sosok orang yang mungkin saat ini lagi dekat dengan kamu. Mungkin dia adalah jawaban dari doa-doamu selama ini. Amin ya. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 15, tanggal 19, tanggal 22, 20, tanggal 18,
24, oke. Tanggal 4, tanggal 12, 17, 10 ya, 9 dan nikah. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.